terkenal di provinsi ini adalah sumber daya alamnya, salah satunya timah. Jadi 90% hasil timah dari Indonesia berasal dari provinsi ini. Nah, saking bergantungnya sama timah nih, sayangnya 43% anak di Bangka harus putus sekolah karena mereka harus mendulang timah. Selain pantai indah, Bangka juga emang gak terpisahkan sama timah. Satu sisi, hasil bumi ini jadi sumber penghidupan. Di sisi lain, masifnya penambangan timah juga jadi penyebab banyak permasalahan. Mulai masalah lingkungan, sampai sosial dan pendidikan. Khawatir dengan kondisi ini, seorang pemuda bergerak mencari solusi, namanya Zamzani. Tahun 2008, bersama teman-temannya sesama remaja masjid, Zamzani membuka rumah baca Baitul Iman. Perjuangan penuh tantangan, seperti waktu harga jual timah melambung. Perpustakaannya justru tutup, karena nggak ada yang datang, semua berlomba-lomba menambang. Banyak hambatannya nggak bikin Muslim 27 tahun ini putus asa. Tahun 2011, dia justru memperbesar aksinya. Zamzani mengembangkan desa edukasi, salah satu bentuknya Gubuk Sejuta Motivasi. Bukan sekedar tempat, Gubuk Sejuta Motivasi sejatinya adalah sebuah gerakan. Sebenarnya kalau aktivitas di Gubuk Sejuta Motivasi ini sendiri itu ada apa aja sih? Kalau aktivitas secara umum kita ada wahana pendidikan, ada perpustakaannya. Jadi di mana anak-anak masyarakat sekitar bisa membaca. Selain itu kita juga ada wahana edukasi pendidikan di bidang kriya, khususnya kriya kayu dan kriya lukis. Ini kita lagi garapan untuk kriya kayu. Jadi buat souvenir, kerajinan, seperti yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Gubuk Sejuta Motivasi ini. Melalui kegiatan seperti ini, Zamzani terus mengasah kreativitas dan kemampuan wirausaha para anggota. Sejalan juga dengan prinsip yang selalu dia jaga, harus selalu mandiri, pantang meminta-minta pada pemerintah atau swasta. Hasil penjualan sebagian jadi sumber dana menjalankan berbagai kegiatan. Sebagian lainnya disumbangkan untuk warga yang membutuhkan dan ke panti asuhan. Diawali niat baik, dijalani dengan kerja keras, komunitas Gubuk Sejuta Motivasi sekarang berkembang jadi yayasan. Anggotanya udah mencapai 2.000 orang. Halal living. Semua anggota terus belajar dan saling mengajarkan. Kalau seperti pepatah pendidikan, long life education. Selama kita masih hidup, selama itu kita masih butuh pendidikan. Di sini akan kita bangun gubuk singgah. Gubuk singgah ini wadah bagi anak-anak yatim, anak-anak miskin, anak-anak ex nakal yang di luar sana. Kita tampung di sini untuk menjadi mereka lebih baik. Tempat ini tempat singgah bagi mereka untuk menginap dan tinggal di sini sampai mereka menjadi benar-benar lebih baik. Mereka selama tinggal di sini ke depan setelah dibangun akan kita latih hard skill dan soft skill. Hard skillnya sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Kita sudah punya berbagai macam program tadi, ada gubuk seni, gubuk otomotif, ada gubuk kayu dan berbagai macam gubuk yang lainnya. Nah, ini tempat mereka tinggal. Ini asrama bagi mereka. Ya, ke depan ini bisa menjadi seperti pesantren inspirasi, pesantren motivasi agar mereka menjadi lebih baik lagi. Kami berharap tempat ini menjadi tempat yang mampu memanusiakan manusia, tempat yang mampu membuat seseorang yang kurang baik menjadi lebih baik, kurang bagus menjadi lebih bagus, hingga dia bisa bermanfaat minimal untuk dirinya dan keluarga, syukur-syukur untuk dirinya, untuk lingkungannya, untuk desanya, bahkan untuk negara ini yang lebih baik lagi ke depannya. Sehingga kami sangat berharap berbagai elemen, mari kita bersatu bergabung untuk membangun lebih baik lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, hari yang berbahagia, izinkan saya, Zamzani, atas nama masyarakat Desa Air Anyer, ingin menyampaikan yang pertama terkait tentang potensi desa kami, Desa Air Anyer. Desa ini desa yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat potensial. Namun dengan potensial itu sendiri, ada beberapa permasalahan yang memang harus segera diselesaikan. Kami memiliki potensi alam. Di desa ini, desa yang memiliki pertambangan, tambang timah, tambang emas. Desa yang juga memiliki laut yang cukup luas. Desa pesisir, Air Anyer salah satu desa pesisir yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan adanya pertambangan itu sendiri, muncul berbagai macam permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah pendidikan. Desa ini desa yang dikategorikan berpendidikan rendah. Karena anak-anak pada usia pendidikan itu lebih banyak beraktivitas di tambang. Yang seharusnya mereka di bangku sekolah. Namun lebih banyak lagi mereka itu di pertambangan, bukan di bangku sekolah. Oleh karena itu, kami mendirikan sebuah gerakan pendidikan, sebuah gerakan tempat untuk mencoba memberi mereka pemahaman terkait pendidikan yang kami beri nama Gubuk Sejuta Motivasi. Di belakang ini adalah perpustakaan, tapi perpustakaan yang kami rubah namanya menjadi Gubuk Sejuta Motivasi. Karena kalau konotasi perpustakaan itu sedikit membuat orang, anak-anak sedikit alergi dengan buku. Tapi kalau kita ubah namanya menjadi sebuah gerakan sejuta motivasi, Gubuk Sejuta Motivasi, ini untuk memancing anak-anak, untuk memancing masyarakat, untuk memancing siapapun itu untuk mencoba belajar. Karena pendidikan itu sangatlah penting. Desa ini kalau tidak ditopang dengan pendidikan, akan dikalahkan dengan pendidikan dari luar. Mereka akan menjadi penonton, mereka akan menjadi tergilas oleh keadaan. Oleh karena itu, tempat-tempat spot pendidikan di pelosok-pelosok desa pesisir sangatlah penting. Nah, kehadiran di sini, gerakan Gubuk Sejuta Motivasi mencoba mewadahi berbagai tempat. Mewadahi untuk semua kalangan, mewadahi untuk anak-anak yatim piatu untuk berkreasi di sini, mewadahi untuk anak-anak yang kenakalan untuk berkreasi di sini. Kami memiliki berbagai program. Salah satunya adalah Gubuk Ilmu yang ada di Gubuk Sejuta Motivasi ini. Gubuk Ilmu tempat kajian yang kita sediakan berbagai macam kajian-kajian pendidikan, kajian-kajian keislaman, kajian-kajian ilmiah dan sains yang ada di sini walaupun berskala mikro, tapi memberi arti yang cukup bagi anak-anak yang butuh pendidikan. Kami juga memiliki program pemberdayaan. Ada gubuk otomotif. Gubuk otomotif itu bagi anak-anak yang memiliki skill di bidang otomotif. Kita sudah memiliki bengkel otomotif, walaupun dengan kesederhanaan yang ada, tapi anak-anak yang putus sekolah tadi, anak-anak yatim piatu yang kita bina di sini, kita kasih hard skillnya di bidang otomotif bagi mereka yang memiliki kemampuan otomotif. Kita juga memiliki gubuk seni. Gubuk seni itu gubuk di mana kita mewadahi anak-anak yang memiliki skill di bidang kesenian, mereka yang memiliki skill di bidang lukis, itu kita punya tempat namanya Gubuk Seni, mereka bisa melukis dengan mentor-mentor lukis yang cukup profesional. Kita juga memiliki gubuk kayu. Banyak sampah kayu berkeliaran yang bersebaran di desa ini. Desa ini desa industri, banyak pabrik di luar di desa ini, sehingga banyak bahan-bahan bekas, papan-papan bekas palet itu yang bisa dimanfaatkan, sehingga kita kumpulkan itu menjadi sebuah karya. Kita punya bengkel seni, bengkel kayu untuk dijadikan souvenir dan berbagai hal yang lainnya. Kita juga memiliki gubuk pemberdayaan ikan. Kita juga punya gubuk budidaya. Di belakang sana ada kurang lebih 6 kali 140 meter tempat budidaya ikan. Yang hari ini ada berbagai macam jenis ikan air tawar yang kita coba budidaya. Yang itu semua dilakukan oleh anak-anak yang ada di sini untuk berlatih berbudidaya atau wirausaha. Tapi tidak sekedar hanya anak-anak, kalangan masyarakat juga yang berada di sekitar sini juga menjadikan tempat ini sebagai tempat edukasi atau tempat mereka belajar atau sandaran untuk sebelum memulai sebuah usaha. Kita juga memiliki perkebunan, ya perkebunan, ada perkebunan vanili,
menjadi contoh untuk memulai usaha perkebunan. Kita juga ada perkebunan palawija, di terong, cabai dan lain-lain. Kita coba adopsikan keilmuan pertanian di sini agar dia menjadi tempat pendidikan, tempat belajar bagi masyarakat yang ingin bertani. Karena tidak selamanya desa ini bergantungan pada tambang, pasti suatu saat tambang yang dihasilkan dari sumber daya alam akan habis. Oleh karena itu, wadah seperti ini, wadah tempat belajar, wadah tempat berkumpul sangatlah penting bagi kami masyarakat yang ada di desa, yang ada di pelosok pesisir. Ini sebuah gerakan yang luar biasa yang bisa membantu kami untuk mempercepat perkembangan desa, membantu kami mempercepat memanusiakan manusia. Semoga terus maju dan terus berkembang. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.